akan kita bangun nanti. Next. Technological atau teknologi merupakan salah satu faktor penting dalam berkembangnya suatu perusahaan. Mengapa hal ini merupakan faktor penting? Sebagai contoh kita ambil yaitu adalah ditemukannya mesin uap pada abad 18 yang merupakan salah satu contoh pendukung berkembang pesatnya suatu bisnis pada zaman tersebut. Next. Environment atau lingkungan juga merupakan salah satu hal yang penting dalam berkembangnya suatu perusahaan atau bisnis. Karena hal ini berkaitan dengan ekologis yang kemudian dilanjutkan dengan kajian lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan daur ulang. Next. Terakhir yaitu legal atau hukum. Hal ini berpengaruh terhadap potensi tumbuhnya suatu perusahaan karena berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan yang akan diambil ke depannya. Next. Oke, kemudian materi modal bisnis. Apa itu modal bisnis? Modal bisnis adalah modal dasar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan. Dengan komponen bisnis, Anda tidak akan berjalan tanpa arah, karena mereka sudah mengetahui produk yang dikembangkannya dan target pasar yang diingin digarapnya. Selain memutuskan produk apa yang akan dibuat, itu juga berarti mengetahui nilai atau nilai apa yang diberikan seseorang kepada pelanggan mereka. Model bisnis berbeda dari rencana bisnis. Komponen ini berfokus pada bagaimana mendapatkan keuntungan atau profit dari bisnis Anda yang sedang berjalan. Tidak hanya itu, keberadaan model bisnis juga mengarah pada diferensiasi dari pesaing. Manfaat model bisnis dalam perusahaan ada 3. Yang pertama, dapat membuatmu unggul dari kompetitor. Kedua, menarik perhatian investor. Bisnis model yang bagus otomatis akan menarik perhatian investor untuk memberikan pendanaan kepada bisnis tersebut. Dan yang ketiga, manajemen keuangan yang teratur. Lima model bisnis dalam usaha. 1. Pengetahuan yang baik seputar calon pasarmu. Dalam bisnis apapun tentunya akan ada produk maupun jasa yang perlu dipasarkan. 2. Lokasi yang strategis untuk memulai usaha. 3. Display yang menarik. 4. Networking yang kuat. 5. Penggunaan media sosial yang baik. Oke, selanjutnya materi yang keempat, tipe kewirausahaan akan dilanjutkan rekan saya, Natasha. Tipe-tipe kewirausahaan. Tipe-tipe kewirausahaan itu ada 4. Yang pertama ada socialpreneurship, yang kedua ada entrepreneurship, yang ketiga ada technopreneurship, dan yang terakhir ada creativepreneurship. Socialpreneurship. Socialpreneurship itu gabungan dari kata social dan entrepreneurship. Sesuai sama namanya, socialpreneurship menggabungkan konsep bisnis dengan isu sosial. Kalau bisnis pada umumnya kan berusaha mengejar profit setinggi-tingginya. Nah, sedangkan socialpreneurship itu jauh lebih menekankan pada unsur sosial daripada keuntungan semata. Socialpreneurship juga memiliki beberapa karakter.
seperti fokus pada misi sosial, inovatif, memiliki skala dampak yang besar, dan terbuka pada feedback. Selanjutnya ada intrapreneurship. Intrapreneurship itu sebuah kegiatan bisnis yang diterapkan oleh perusahaan pada karyawan-karyawannya. Jadi, karyawan akan bertindak sebagai entrepreneur di dalam perusahaan di mana ia bekerja. Perusahaan akan memberikan perusahaan akan memberikan ruang untuk karyawannya melakukan kegiatan inovatif dan mengemukakan ide untuk bisnis perusahaan. Karyawan tidak hanya melakukan eksekusi, tapi diberikan kesempatan untuk berkembang berdasarkan ide-idenya itu. Intrapreneurship juga memiliki beberapa karakter seperti siapapun bisa terlibat, menjadi wadah karyawannya untuk menyalurkan ide-idenya, dan yang terakhir adalah apresiasi terhadap karyawan. Yang ketiga ada technopreneurship. Technopreneurship adalah gabungan dari kata teknologi dan entrepreneur yang dapat diartikan sebagai bisnis atau usaha berbasis teknologi. Jadi, nggak hanya keahlian dalam berbisnis dan berwirausaha, tetapi pengetahuan akan teknologi yang berkembang juga dibutuhkan. Istilah technopreneurship baru terkenal dan semakin populer saat perkembangan teknologi seperti internet dan handphone semakin luas. Technopreneurship juga memiliki beberapa manfaat seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi, dan mendorong perkembangan teknologi. Terakhir ada creative partnership. Creative partnership itu gabungan dari kata kreatif dan entrepreneurship. Kreatif itu punya arti kreatif dan memiliki daya cipta, sedangkan entrepreneurship itu artinya kewirausahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa creative partnership adalah kemampuan dalam menciptakan kewirausahaan yang kreatif. Creative partnership juga memiliki beberapa karakter seperti berani berimajinasi, berani mengambil resiko, menerima kritik dan saran, dan juga tidak mudah menyerah. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami 13. Apabila ada kesalahan, saya sebagai moderator, saya meminta maaf atas kesalahan kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.